siang, Pak Dekan. Selamat siang. Izin bertanya mengenai terjadi perbedaan keputusan ya atau penjabaran dari sebuah kasus hukum. Contohnya di kabupaten udah divonis bersalah, terus banding ke provinsi, dinyatakan bebas, terus ada lagi langkah hukum ke Mahkamah Agung. Dan sekaligus bertanya tentang inkrah itu bagaimana sih, Pak Dekan? Baik, terima kasih. Ya. Ini di dalam sistem peradilan. Ini kita pasti ada sistem peradilan pidana, sistem peradilan perdata, sistem peradilan tata usaha negara, sistem peradilan militer atau hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara peradilan militer. Dan memang ada hukum acara Mahkamah Konstitusi karena memang lingkungan badan peradilan di kekuasaan kehakiman di Indonesia itu ada 4 lingkungan badan peradilan. Satu badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara. Dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing badan peradilan itu mempunyai kompetensi absolut masing-masing. Ya, salah satunya misalnya badan peradilan umum itu sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 86 tentang peradilan umum. Di sana mengatakan peradilan umum itu mempunyai kewenangan untuk menerima, meriksa dan mengadili baik perkara perdata maupun perkara pidana bagi masyarakat pada umumnya. Nah gitu. Tapi berarti pengadilan umum yang sehari-hari untuk tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri itu tadi punya kompetensi atau kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata dan perkara pidana bagi masyarakat pada umumnya. Nah nanti di pengadilan negeri pun ada bagian-bagian kan, ada bagian perdata, ada bagian pidana, pidana pun ada pidana umum, ada pidana khusus. Ya, itulah nanti dijelaskan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Sistem peradilan itu bertingkat-tingkat. Ya, tingkat pertama untuk peradilan umum itu pasti pengadilan negeri, dan tingkat keduanya adalah tingkat banding. Dan puncaknya adalah ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu tidak disebut tingkat ketiga karena memang yang diadili dan diperiksa di pengadilan di Mahkamah Agung itu bukan faktanya, tapi masalah penerapan hukumnya salah satunya. Ya, untuk tingkat pertama dan tingkat kedua itu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dasar pemikirannya, kenapa sistem peradilan bertingkat itu? Yaitu ini dasarnya karena hakim juga manusia yang tidak lepas daripada kesalahan dan kehilapan, sehingga sistem peradilan diperlu pengawasan oleh pengadilan tingkat atasnya. Nah, apabila suatu perkara diputus oleh pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini pengadilan negeri untuk lingkungan badan peradilan umum, maka para pihak yang berkepentingan boleh melakukan upaya hukum ke pengadilan tinggi, yang namanya banding. Suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap, artinya putusan itu telah dapat dilaksanakan secara paksa. Kalau di peradilan perdata, apabila pihak yang dibebani prestasi atas putusan pengadilan tidak secara sukarela melaksanakan prestasi berdasarkan putusan pengadilan tersebut, maka pengadilan dapat melakukan pelaksanaan secara paksa. Begitupun kalau di dalam perkara pidana. Misalnya apabila di pengadilan tingkat pertama diputus, para pihak dalam hal ini, para pihak di dalam perkara pidana kan jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Apabila para pihak tidak melakukan upaya hukum, setelah tengah waktu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang terlewati, maka putusan perkara menjadi inkrah itu. Artinya dapat dilaksanakan. Tetapi apabila para pihak, kalau contoh dalam perkara pidana tadi, jaksa penuntut umum atau terdakwa tidak menerima atas putusan pengadilan tingkat pertama, maka boleh mengajukan upaya hukum banding kan. Maka apabila upaya hukum banding dilakukan, itu perkara belum inkrah. Nah, bagaimana pertanyaan tadi, apabila misalnya untuk tingkat
pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan pidana. Si terdakwa punya hak, punya hak untuk melakukan upaya hukum banding. Kemudian di pengadilan tinggi diputuskan oleh majelis hakim yang menerima dan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan membatalkan putusan pengadilan negeri. Artinya, menurut pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi, si terdakwa tersebut tidak secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Maka putusan yang berlaku adalah putusan pengadilan tinggi. Kan gitu. Terus belum inkrah juga ya. Kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak menerima atas putusan pengadilan tinggi kemudian melakukan upaya hukum, ya maka itu belum inkrah juga. Kalau seandainya nanti diputuskan oleh Mahkamah Agung, misalnya si terdakwa tersebut dinyatakan setelah sah dan meyakinkan, maka yang berlaku adalah putusan Mahkamah Agung. Atau sebaliknya, apabila menurut putusan Mahkamah Agung dinyatakan bebas dari dakwaan, ya yang berlaku yang di Mahkamah Agung. Pak Dekan, kenapa ya jadi objek hukum sama terus kitab hukum sama, kok bisa ada perbedaan penilaian hakim ya? Nah itu hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mempertimbangkan terhadap fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa hukum kalau di dalam pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan itu masalah perbedaan, ya itu normatifnya memang sesuai dengan kewenangan. Jadi kalau hakim itu sebagai pejabat negara yang mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka, tidak bisa dinilai. Yang penilaian terhadap putusan hakim itu hanya dengan upaya hukum. Jadi perbedaan penjabaran atau perbedaan rasa keadilan atau perbedaan apa itu ya? Sudut pandang dari dasar-dasar hukum yang digunakan. Kemudian memang di dalam ilmu hukum ini banyak mazhab paham. Ya, tergantung dari mazhab atau paham yang digunakan. Itu masalah, itu persoalan. Apapun argumentasinya, apapun pertimbangan hukumnya, pengadilan tingkat atasnya diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap putusan peradilan di tingkat bawahnya. Artinya itu untuk kepastian hukum begitu. Artinya buat publik tetap walaupun bagaimana harus menghormati. Ya, harus menghormati putusan hakim. Terima kasih Pak Dekan atas keterangannya. Selamat siang. Ya, oke. Jadi sekali lagi putusan hakim itu harus dihormati. Semua tingkatan ya. Ya.